Akhir-akhir ini kita menerima banyak sekali cobaan selama ini membuat kita di Indonesia ini seperti mainan. Karena konsep negara yang saat ini sudah borderless. Diplomat harus mengerti semua masalah. Saya tidak tahu berapa banyak ahli diplomat kita yang bisa disebut ahli Timur Tengah. Banyak hal terkait dengan upaya diplomatik, Indonesia bisa memerankan peran yang lebih proaktif di dalam urusan diplomasi membantu kemerdekaan bangsa Palestina ini. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Teman-teman, pada Senin tanggal 25 November tahun 2024 Komisi 1 DPR RI, rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mereka membahas rencana program 100 hari kerja Menlu dan isu-isu aktual lainnya. Salah satu sorotannya terkait dengan diplomasi kemerdekaan bangsa Palestina. Teman-teman, selamat menyaksikan, dan kepada DPR RI jangan lupa, selain Palestina minta merdeka, Papua, Aceh dan Maluku juga siap untuk merdeka. Salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip. Pak Menteri, kebetulan ada Wakil Menteri yang mengurusi di Jazirah Arab, Pak Anies Mata. Kami yakin dengan kemampuan selama ini, Pak, bahwa Bapak banyak bergelut di dunia Islam. Tentu posisi Indonesia kaitannya dalam memperjuangkan bagaimana kemerdekaan Palestina dan mengurangi konflik di Jazirah Arab. Ini harus terus diperkuat, Pak. Tentu juga untuk mengajak negara selatan-selatan untuk bergabung dengan kita, bahwa kemerdekaan itulah hak semua bangsa, dan ini semakin meneguhkan Indonesia di dalam bagaimana agar dunia itu bebas dari bentuk penjajahan dalam bentuk apapun. Saya kira itu pimpinan. Saya hanya mengapresiasi saja bahwa ini adalah kerja besar, kerja keras yang telah dilakukan oleh Kemlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu ini akan menjadi sangat besar harapan kita kepada Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu saya ingin mengeksplorasi beberapa hal. Saya tidak banyak bicara soal teknis, tetapi beberapa hal yang menurut saya sangat strategis. Yang pertama adalah tadi pagi saya membaca dan mendengar pernyataan seorang Presiden Trump, hampir Presiden Trump ya dulu. Beliau menyatakan bahwa peringatan untuk seluruh orang-orang dan negara yang berani melakukan dedolarisasi untuk siap menerima konsekuensi kenaikan bea masuk 100%. Saya juga heran, hebat sekali nih Trump, memang luar biasa ini beliau, Pak Presiden. Dan saya kemudian mencoba mereview beberapa hal. Dan yang kedua, saya melihat presentasi dari Bapak Menteri Luar Negeri dan saya membaca beberapa adagium, beberapa komitmen yang tentunya ini akan sangat, menurut saya, luar biasa, dan mudah-mudahan ini tercapai sebagai sebuah kementerian strategis. Nanti secara diplomatik Kementerian Luar Negeri akan menjadi bridge builder, trust partner, solution contributor, dan consensus maker. Wah, ini semuanya sudah mau diambil. Dan saya ingin mempertanyakan unique position yang dicanangkan atau yang di-assessment oleh Kementerian Luar Negeri yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sehingga berani kita mendeklarasikan diri sebagai sebuah entitas perwakilan Indonesia yang memberikan harapan besar dengan berbagai jargon yang tentunya ini juga mewakili kita semua sih sebenarnya. Jadi dukungan ini tentu kita sematkan ke Kementerian Luar Negeri, mudah-mudahan benar-benar bisa dilaksanakan, dan kita siap untuk bersama dengan Pak El Nino ini mensupport semaksimal mungkin. Tetapi sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa harapan-harapan ini tolong jangan membuat kita menjadi sebuah utopia, apalagi Presiden Prabowo ini sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi yang 8%. Bagi saya 8% itu sebuah miracle yang mesti kita harapkan, bukan cuma kerja-kerja sistematis dalam dan luar negeri, tetapi memang kita butuh supporting system yang tidak dimiliki kemarin-kemarin. Nah, itu tadi saya menanyakan unique position yang ingin diraih oleh Kementerian Luar Negeri, dan tentunya dengan hubungan yang ingin dibuat oleh Kementerian Luar Negeri ini, tentu kita akan sangat berharap Pak Menlu beserta seluruh jajaran itu bisa betul-betul menampilkan performance yang memungkinkan kita semua bisa berharap betul 8%. Yang kedua adalah akhir-akhir ini kita menerima banyak sekali cobaan, terutama dalam konteks digital. Kebocoran pusat data nasional, kemudian judi online yang sebentar lagi insya Allah nanti akan kita bahas khusus dalam sebuah panja, dan berbagai macam hal yang selama ini membuat kita di Indonesia ini seperti mainan. Dalam konteks multipolar yang saat ini yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, apa sih sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri ini untuk menjamin bahwa open sky policy yang selama ini kita anut juga, selain kebijakan luar negeri bebas aktif, ini bisa menjamin keberadaan dan keberlangsungan Republik Indonesia.
Kalau kita lihat, apakah Kementerian Luar Negeri ini secara digital telah memiliki format yang pas untuk melindungi negara kesatuan Republik Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, seluruh warga negaranya? Sehingga nanti ke depannya betul-betul kita bisa eksis, terutama karena konsep negara yang saat ini sudah borderless. Sehingga Kementerian Luar Negeri ini tentu punya konsep yang jelas, kalaupun bisa disampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya juga kita bisa ngobrol lagi. Yang ketiga, yang terakhir, saya ngobrol sama Ibu Amelia tadi pagi. Saya baca juga di sebuah berita dan disampaikan oleh seorang menteri bahwa saat ini di Kamboja 123.000 orang Indonesia yang ada di sana, yang hanya beberapa ribu yang benar-benar ke sana dengan izin menjadi tenaga kerja. Yang lainnya itu ada yang ilegal, ada yang visa turis diperpanjang, ada yang visa pendidikan, ada yang transit di negara lain, terdaftar sebagai pengunjung di negara lain, kemudian masuk ke Kamboja dan lain-lain. Ini erat kaitannya dengan pecel lele yang sekarang lebih banyak penjual pecel lele katanya di Kamboja, di beberapa daerah di sana, dan ini tentu butuh penjelasan konkret dalam konteks luar negeri sehingga kita semua bisa mengantisipasi, termasuk aspek judi online yang 123.000 itu banyak sekali ekosistem judi online yang ada di sana. Barangkali demikian dulu Pak Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsuri Rizal. Saya rasa itu ada beberapa pengingatan lah yang sangat baik juga terkait hubungan US-Indo relationship dan kita ancang-ancang yang mungkin akan berbeda dengan terpilihnya Presiden Donald Trump ya. Tadi bicara mengenai perdagangan, ini sangat penting. Saya rasa Indonesia dan Amerika kalau tidak salah menikmati surplus kalau kita bicara perdagangan mungkin udah 3, 4, 5 tahun terakhir, rata-rata mungkin 10-15 miliar US dollar. Ini tentu dengan ancaman seperti itu, produk-produk ekspor kita yang sangat berdampak pada ekonomi-ekonomi lokal Indonesia seperti kelapa sawit, seperti textile, footwear kalau tidak salah, electrical machinery yang kita banyak ekspor ke Amerika Serikat dengan nilai cukup besar, itu kita harus waspada, jangan sampai itu nanti terdampak. Tapi saya rasa ini peluang kita counter trade juga apa yang kita bisa cari, barang-barang yang kita bisa cari juga dari Amerika Serikat. Saya rasa pendekatan tadi Pak Menteri menjelaskan Direktur Jenderal baru yang akan menangani ekonomi luar negeri, saya rasa ini menjadi sangat strategis. Terima kasih Pak Samsuri Rizal. Kita persilahkan Pak Sabam Raja Guguk, kemudian bersiap-siap Pak Abraham Sriwijaya. Pak Sabam, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 1 dan rekan-rekan anggota Komisi 1. Yang saya hormati Bapak Menteri Luar Negeri dan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri dan jajarannya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi saya Pak terhadap Pak Menlu dan jajarannya atas kinerja Bapak yang mulai dari hari pertama Bapak dilantik, Bapak langsung bergerak cepat. Saya sangat bangga Pak memiliki Menlu seperti Bapak, dan saya mendukung penuh Pak segala upaya Bapak melakukan kebijakan politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto di luar negeri. Terima kasih juga atas pemaparan yang tadi Bapak sampaikan yang cukup detail, dan saya ingin menambahkan juga Pak, tadi saya memerhatikan Bapak mengatakan bahwa pihak Kemlu juga akan mencarikan pasar-pasar untuk komoditas kita di luar negeri. Tapi mungkin bukan hanya komoditas Pak, boleh juga dibantu seluruh entitas usaha Indonesia untuk di mana pangsa-pangsa pasar yang mereka bisa masuk di baik regional maupun di kawasan di mana mereka bisa berkembang, supaya tidak hanya merek-merek ataupun restoran-restoran ataupun kafe-kafe dari luar Indonesia yang menjamur di Indonesia, tapi juga usaha-usaha kita, restoran-restoran chain milik Indonesia bisa menjamur di negara mereka juga. Tolong dibantu juga supaya membantu terciptanya Indonesia Raya dan target Indonesia Emas 2045. Saya yakin Pak Menlu bersama jajarannya akan mampu menghadapi segala tantangan, segala diplomasi yang akan dihadapi ke depan, yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan-rekan saya yang memang berat tantangannya, tapi saya yakin Pak Menlu dan jajaran akan dapat memainkan diplomasi Indonesia di luar negeri. Karena itu saya juga mendukung Pak apabila Pak Menlu ingin mengajukan kenaikan anggaran terutama untuk kesejahteraan para diplomat kita, para lokal staff. Kebetulan saya juga dulu anak KBRI Pak, anak diplomat, jadi saya juga mendukung apabila para diplomat kita dilengkapi dengan sarana-sarana, kemampuan-kemampuan untuk masuk ke tempat-tempat di mana para pengambil kebijakan di negara-negara tersebut berada apabila sedang tidak di kantor. Saya dulu sempat
ingat waktu saya masih sekolah dulu, orang tua saya masih menjadi duta besar, saya mengingat kedutaan kita, diplomat kita kesulitan beberapa kali untuk melakukan diplomasi karena tidak adanya membership untuk berada di tempat-tempat para pengambil kebijakan negara tersebut berada, sementara negara-negara tetangga kita, diplomat-diplomat dari Singapura, dari Malaysia, mereka mendapatkan akses-akses tersebut, dilengkapi akses-akses tersebut. Sehingga saya mendukung Pak, salah satunya untuk ini apabila kenaikan anggaran diajukan oleh pihak Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat kemampuan para diplomat kita untuk melakukan diplomasi, pendekatan-pendekatan terhadap para pengambilan kebijakan di negara-negara yang kita tuju. Sekian dari saya, terima kasih. Pak Sabam ini putra almarhum Pak Sahala Raja Guguk, mantan Duta Besar Indonesia untuk India. Pak Sabam, betul ya Pak? Jadi punya pengalaman khusus dan sering, waktu masih sekolah Bapak sering volunteer KBRI Washington DC Pak, betul Pak? Oh sering, baik. Ya, punya pengalaman yang personal, jadi tahu betapa sulitnya diplomat-diplomat kita kerja di luar negeri. Berikut Pak Abraham Srijaya, silakan dari fraksi Partai Golkar untuk siap-siap Pak Juniko Siahaan dari PDI Perjuangan. Pak Abraham silakan Pak. Terima kasih pimpinan, yang terhormat Bapak Menteri Luar Negeri beserta jajaran. Pak Menteri, ini merupakan pertemuan yang saya tunggu-tunggu karena kebetulan dapil saya adalah luar negeri. Saya tidak akan mengomentari maupun menanggapi terkait dengan kebijakan politik atau diplomasi luar negeri karena saya percaya Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Menlu memahami dan mengedepankan national interest. Namun saya akan masuk kaitannya dengan WNI kita yang ada di luar negeri, Pak Menteri. Kenapa? Karena tahun lalu saya berkesempatan untuk mengunjungi sejumlah negara dan bertemu dengan diaspora maupun PMI kita yang ada di luar negeri. Izinkan saya untuk menyampaikan aspirasi mereka, mulai dari yang paling banyak masalah, yaitu Malaysia, Pak. Jadi Pak Menteri, hanya sebagai insight, saya yakin 100% Pak Menteri bahwa kedutaan Malaysia tidak memiliki data yang benar terkait warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Kenapa seperti itu Pak Menteri? Karena dari tahun ke tahun, periode ke periode ini tidak pernah diperbaiki. Jadi banyak sekali warga negara Indonesia yang sudah meninggal, sudah balik ke Indonesia, bahkan double, itu pun masih dipelihara oleh kedutaan di sana. Terkesan kadang-kadang kami melihatnya dari periode ke periode ini sengaja dibuat seperti ini untuk kepentingan politik, yaitu pemilu. Maka dari itu di tahun 2019 kemarin ada permasalahan, 2024 ada masalah lagi, Pak Menteri. Saya sebelum pemilu presiden kemarin dilaksanakan, karena saya juga pileg, saya juga kampanye di sana, saya ketemu dengan Pak Dubes. Saya katakan dengan Pak Dubes, karena ada update, sehingga mereka berinisiatif CLC yang ada itu dengan legalitas di satu tempat di copy ke beberapa tempat, Pak.
Nah ini tentunya kan kasihan buat mereka yang anaknya mau sekolah, sedangkan itu dapat bantuan dari pemerintah Indonesia terkait CLC ini Pak. Lalu yang ingin saya sampaikan ini terjadi di seluruh Malaysia terkait dengan warga negara Indonesia yang tidak memiliki paspor atau kewarganegaraan. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang tuanya mungkin masuk secara ilegal, punya anak di ladang, anaknya tidak diakui pemerintah Malaysia, juga tidak diakui oleh pemerintah Indonesia, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan apapun. Nah mereka ini biasanya konsulat atau kedutaan ada namanya pemutihan Pak. Pemutihan ini cuma bayar 50 ringgit. Nah cuman pemutihan ini satu kuotanya nggak cukup, karena jumlahnya sekarang di Sabah saja itu yang mau mendaftar paspor baru itu ada 80.000 orang warga negara Indonesia. Nah mereka nggak bisa mendapatkan akses itu Pak untuk membuat paspor. Akhirnya Pak yang terjadi adalah ada mafia paspor. Agensinya perusahaan Malaysia, orang Malaysia agensinya. Satu orang untuk bikin paspor itu harus bayar 6.000 sampai 10.000 ringgit Pak. Mereka ini kerja buruh di ladang, 6.000 10.000 ringgit dari mana uangnya? Jadi padahal untuk penerbitan paspor itu hanya 150 ringgit, tapi butuh pemeriksaan kesehatan dan lain-lain sehingga biayanya jadi mahal, dan itu dikooptasi oleh satu agensi saja. Dan ini yang menjadi problem sehingga mereka akhirnya terpaksa nggak punya uang, perusahaan yang bayarin, mereka kerja rodi Pak di Malaysia. Paspornya ditahan oleh perusahaan. Nah ini karena saya satu-satunya yang dapil luar negeri Pak, kami mohon ini supaya dibantu Pak mereka ini, karena mungkin ini perlu disampaikan. Saya juga sempat saya bergeser ke Tawau Pak. Saya ke Tawau, saya ke Kuala Lumpur, lalu naik pesawat ke Bintulu, terus saya naik mobil 17 jam Pak ke ladang. Mereka bilang ke saya mereka belum pernah ketemu calon legislatif caleg sejak Indonesia merdeka Pak. Artinya belum ada caleg yang pernah datang ke sana. Mereka itu ngomong sama saya Pak, gebrak meja. Mereka putus asa dengan pemerintah Indonesia. Kenapa? Memang betul mereka salah Pak. Mereka dilahirkan tanpa dokumen dan lain-lain, tapi mereka ini orang Indonesia dan mereka sayang dengan Indonesia, makanya mereka minta kewarganegaraan Indonesia. Nah, paling tidak bisa dibantu untuk diterbitkan katakanlah SPLP atau paspor, pemutihan atau apapun itu. Saya rasa ini perlu perhatian khusus Pak di Malaysia ini. Karena DPT Malaysia itu 1,7 juta Pak. Data PP2MI itu 4,7 juta untuk di luar negeri ya. Data World Bank itu 9 juta Pak. Data yang mana yang benar? Tidak ada yang tahu kita yang mana yang benar. Nah ini makanya perlu dilakukan audit ulang terhadap data kependudukan di Malaysia Pak Menteri. Yang kedua Pak Menteri, terkait kaitannya dengan di Jepang dan Hong Kong dan Korea, ini permasalahannya sama. Di Jepang, Hong Kong dan Korea ini kriminalitas yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ini meningkat Pak. Kenapa kok bisa meningkat? Mereka meningkat, saya tanya dengan mereka, banyak anak-anak muda khususnya di Hong Kong, karena kalau di Hong Kong kita nggak perlu visa, itu kan ada maksimum stay-nya berapa hari. Mereka lanjut, jadi mereka overstay. Setelah mereka overstay, mereka merampok Pak di sana. Mereka merampok, ini kejadian barusan Pak. Mereka merampok, ada lansia yang dibunuh dan lain-lain. Nah ini tentunya KJRI harus mengaudit karena mereka berlindungnya di warga negara Indonesia juga. Begitu ditemukan orang-orang yang overstay harus segera dipulangkan Pak, terkait keadaan yang di sana. Terus yang ketiga Pak, itu terkait di Taiwan Pak. Di Taiwan ini kebetulan kemarin saya ikut ISDS bersama dengan salah satu dari kementerian juga kemarin, acara ISDS. Jadi kita di Taiwan, kita tidak punya kedutaan, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan. Namun Pak, dengan meningkatnya eskalasi antara China dengan Taiwan ini, saya rasa perlu ada contingency plan untuk PMI kita yang bekerja di Taiwan Pak, karena ada 280.000 di sana. Apa yang harus kita lakukan apabila terjadi perang Pak? Apa yang mitigasi plannya untuk warga negara kita di Taiwan Pak? Lalu yang selanjutnya di US dan Eropa Pak. Jadi di Amerika dan di Eropa ini mereka punya permasalahan yang mirip. Kalau di Amerika itu mereka selalu mengincar dwi warga negara, yang which is menurut saya sendiri juga harus didalami apakah perlu dilakukan dwi kewarganegaraan. Namun dwi kewarganegaraan ini perlu menjadi pertimbangan karena kaitannya dengan hak keperdataan mereka di Indonesia. Begitu mereka beralih warga negara menjadi warga negara Amerika, mereka tidak bisa lagi mendapatkan hak waris atas tanah di Indonesia. Nah ini menjadi problem. Sedangkan orang tua mereka semua masih ada di Indonesia. Nah tentunya kita juga nggak mau kalau dwi warga negara nanti koruptor semua pada lari ke luar negeri, kita juga pusing juga. Tapi itu menjadi pertimbangan apakah perlu dilakukan golden visa atau apapun itu Pak untuk yang di US. Kalau yang di Eropa Pak, itu mereka kurang mendapatkan legal recourse.
Jadi mereka mendapatkan jaminan yang lebih baik ketika mereka berpindah warga negara, contohnya di Jerman. Nah tentunya ini perlu menjadikan perhatian Pak. Kita nggak mau akhirnya warga negara diaspora kita semuanya berpindah warga negara, nggak bisa memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Lalu Pak, terkait kartu masyarakat Indonesia luar negeri, sampai tahun 2020 kemarin yang daftar itu hanya 1.000 Pak, karena mereka nggak tahu manfaat dari kartu masyarakat Indonesia luar negeri. Mereka taunya hanya ini terkait dengan diaspora bond. Nah mereka bertanya kepada kami, bagaimana kalau kita ingin berkontribusi terhadap Indonesia tidak melalui diaspora bond? Justru mereka yang butuhkan itu adalah KTP. Nah, sedangkan KTP-nya mereka nggak bisa diterbitkan di KBRI maupun KJRI. Bagaimana mereka mendapatkan KTP? Mereka harus pulang dulu Pak, diterbitkan oleh camat setempat. Nah ini tentunya akan menyulitkan mereka, karena untuk mereka yang ingin mendapatkan paspor atau apapun, mereka butuh KTP Pak. Nah ini gimana Pak penyelesaiannya terkait KMILN ini? Apakah perlu dirubah sistemnya atau peraturan menterinya perlu ditambah atau direvisi Pak, agar kontribusi mereka bukan hanya terkait dengan diaspora bond, tapi bisa berkontribusi lebih. Terakhir Pak, ini terkait Malaysia lagi. Jadi di Tawau itu banyak Pak, di ladang itu masyarakat Indonesia yang kawin di ladang. Nah kalau misalnya kawin di ladang itu kan nggak bisa diakui oleh pemerintah Indonesia. Kenapa nggak bisa diakui pemerintah Indonesia? Karena nggak dalam teritorial Indonesia. Tapi konsulat punya program untuk menerbitkan surat kawin. Mereka nikah di ladang ini banyak sekali Pak. Mereka untuk yang di Tawau itu diterbitkan 300 surat kawin. Apakah bisa itu kuotanya dihapus saja, nggak usah pakai kuota, tapi siapapun warga negara Indonesia yang menikah bisa diterbitkan surat kawin Pak. Ya, itu sih Pak Menteri dari kami. Ini aspirasi dari teman-teman diaspora dan pekerja migran Indonesia. Semoga bisa ditindaklanjuti dan menjadi masukan yang positif untuk Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Abraham. Kayaknya udah siap-siap mau menggarap DPT 2029 di Malaysia lebih intensif kayaknya lah. Mohon diamankan Pak Menteri. Makasih Pak Abraham. Kita lanjut dulu Pak Juniko Siahaan untuk siap-siap Pak Oleh Soleh dari fraksi PKB. Pak Juniko silakan Pak. Baik, terima kasih Ketua, kawan-kawan Komisi 1, Pak Menlu sekali lagi, Pak Wamenlu, Pak Anies Mata, Pak Tata dan kawan-kawan semua diplomat yang hadir pada hari ini. Sebenarnya kita masih mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu ya, a good neighbor tadi sudah disampaikan menjadi sebuah niat awal kita untuk menjadi warga bangsa, warga dunia yang baik dan kemudian mencari begitu banyak kawan kan dibilang begitu ya, 1.000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, sehingga langsung gaspol berkeliling kemudian menggalang persahabatan dengan beberapa negara. Cuma memang niat baik itu perlu diikuti juga dengan kehati-hatian Pak, karena menurut saya nggak cukup niat baik, tapi harus ada kehati-hatian terutama dalam statement-statement. Jadi kita tahu Pak Prabowo dan Pak Menlu kemarin itu niatnya baik dan kemudian membawa kerjasama yang begitu banyak, begitu kerjasamanya, tapi memang kehati-hatian dalam menyampaikan hal-hal ya, ini menurut saya perlu kedepannya gitu kan. Pak Menteri Wamen Hafaz juga dulu adalah Dirjen Hukum ya, ada Dirjen Hukum juga. Pernyataan mengenai overlapping claims itu menurut saya perlu kalau bisa diedit Pak, karena ini sudah menjadi pernyataan juga yang dibawa berkeliling oleh juru bicara Kemlu China, bahwa Indonesia ada pengertian nih terhadap 9 dash line. Karena kalau kita tanya hari ini Pak, boleh nggak kita tahu titik overlapping claimsnya di mana? Karena garis 9 dash line-nya juga kan belum jelas mereka, sehingga apakah itu benar-benar ada yang bertabrakan dengan 200 nautical miles Indonesia, dan kalau ada itu kan menjadi dua sisi pisau. Di satu sisi kita bisa dianggap mengakui non-dash line, kalaupun kita tidak mengakui non-dash line, akhirnya kita mengkhianati perjanjian joint commitment kita kan begitu. Ini kehati-hatian terhadap statement ini sebenarnya yang menjadi inti pertanyaan dari kawan-kawan mengenai non-dash line sudah kita sampaikan. Dan kemudian kalau memang benar ada overlapping claims dan kemudian juga ini udah masalah kedaulatan, artinya nanti perlu ada ratifikasi dan mungkin juga Komisi 1 mungkin harus dilibatkan dalam menyusun perjanjian karena sudah masuk ke dalam kedaulatan kita. Kemudian yang kedua tadi disampaikan Daeng juga mengenai BRICS ya Pak ya, karena memang kalau menurut saya BRICS itu bagus. Dari dulu saya sudah melihat bahwa niat baik BRICS untuk sama-sama menghormati mata uang masing-masing negara, bilateral currency itu menurut saya ide yang bagus dan sebenarnya sangat baik ya, terutama buat kita juga. Dan kekuatan-kekuatan besar ini akan membantu lah buat Indonesia dalam menjalani hubungan dagang dengan beberapa negara yang ada menjadi anggota BRICS. Tapi saya sempat bertanya, apakah semua negara, yang saya dengar nggak semua negara BRICS itu setuju Indonesia masuk, gitu kan? Ada yang bersuara sumbang lah dengan masuknya Indonesia. Sehingga kita juga perlu tahu bagaimana menyikapinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menyikapi kalau benar ada sanksi Pak. Kan gitu ya, karena ini udah keras sekali Trump ini ya terhadap
negara-negara yang bergabung. Saya rasa mungkin tujuannya hanya 1-2 negara atau beberapa negara yang menjadi saingan bisnisnya, karena nggak mungkin dia juga melakukan hal yang sama terhadap India, terhadap Brazil yang menjadi mitranya dia. Tapi mungkin kita akan jadi salah satu yang menjadi sasaran ketika kita melihat bahwa digadang-gadang BRICS akan melakukan dedollarisasi, kemudian membuat sebuah mata uang kayak itu nggak mungkin ya, membuat mata uang sendiri. Tapi apa yang sudah siapkah kita dengan langkah-langkah mitigasi kalau benar Januari dilantik, Trump akan melakukan apa yang disebutkan pada hari ini, ya? Bagaimana kita memitigasi apa yang menjadi sesumbar beliau. Mudah-mudahan kita sudah siap dan kita tetap tegak dengan pilihan kita. Saya sih mendukung kalau kita masuk ke BRICS. Kemudian yang ketiga, Pak, mengenai anggaran. Tadi teman-teman sudah melakukan dukungan anggaran, saya setuju. Banyak daerah-daerah, saya berharap ada gerakan yang lebih agresif mengenai anggarannya, terutama mengenai tadi sudah kesejahteraan, local staff, juga aset-aset. Ya, banyak daerah-daerah yang juga kita perlu sudah mempunyai bangunan-bangunan yang terlalu lama kita sewa, ya. Kita perlu membeli buat perwakilan kita di beberapa negara. Dan yang terakhir adalah masalah ini, Pak, masalah pos yang sekarang kosong. Posnya Pak Tata kosong, posnya Pak Hafaz kosong, kan gitu kan. Sampai hari ini Amerika Serikat masih kosong, kan begitu ya. Menurut saya kita pengen tahu mengenai update-nya, Pak. Bagaimana rencana-rencana, karena sudah terlalu lama kosong, Pak. Kalau Amerika sudah terlalu lama kosong, saya rasa perlu ada percepatan-percepatan. Kalau teman-teman yang lain yang belum diposting mungkin karena agrimong ya itu. Tapi usul saya jangan menunggu agrimong semua, Pak. Kemarin kan ada 35 tuh. Kalau bisa per kloter saja. Kalau menunggu semua takutnya terlalu lama kosong. Kalau ada kloter misalnya 5 atau 10 dulu dilantik, kemudian ditugaskan di tempat masing-masing. Dari saya segitu. Terima kasih, Ketua. Pak Niko, terima kasih. Berikutnya Pak Oleh Soleh dari fraksi PKB. Untuk siap-siap Pak Julius Setiarto dari fraksi PD Perjuangan. Pak Oleh, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota komisi yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, beserta jajaran yang saya banggakan. Saya secara pribadi tentunya fraksi PKB mengapresiasi dan rasa hormat setinggi-tingginya atas kinerja Pak Menteri dan kawan-kawan dalam rangka mendampingi Pak Presiden dalam kunjungan kerja. Dan ini hope-nya semakin kuat harapannya, dan informasi bahwa Pak Presiden mampu menarik investasi tidak kurang dari 300 triliun ini. Yang kami harapkan mudah-mudahan Pak Menteri bisa mengawal realisasi ini. Tidak hanya informasi tetapi realisasi sangat penting. Syukur-syukur bisa melampaui di angka 300 triliun. Selanjutnya saya tidak akan banyak yang disampaikan terkait hanya satu, terkait perlindungan luar negeri. Saya ingin menyarankan saja, mohon maaf jika misalkan sudah ada data. Saya menyarankan bagaimana agar data warga Indonesia di luar negeri ini terkoneksi, Pak. Baik yang formal dan non formal, pelajar, kemudian keluarga, baik yang kena kriminal itu. Terutama terkait TPPO itu sendiri, Pak. Kadang-kadang terekspos dan kadang-kadang juga tidak terekspos. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Teh Andriana, ada yang kelewat, mungkin masih banyak yang kelewat. Kasus mantan DPRD yang kena TPPO, dapilnya Pak Dep Cirebon. Anggota DPRD kena TPPO di mana? Di Myanmar. Rombongannya kurang lebih 36. Kurang lebih ya kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah, karena saya mendapat informasinya dari beliau-beliau. Hari ini masih ada tersisa kurang lebih 14, Pak. 14 orang. Dia sudah melakukan upaya ingin pulang ke Indonesia. Dia sudah lapor ke Polda, sudah. Dan Polda Jabar, Pak. Polda juga sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri mungkin periode sebelumnya. Dia juga sudah melapor ke Komnas HAM. Dan buktinya ada, Pak. Dan salah satu keluarga korban ada di ruangan saya sedang menunggu, Pak. Maksud saya, bagaimana ini program ke depan dalam perlindungan semacam TPPO ini harus ada sebuah program yang komprehensif, yang bisa kami juga bisa pantau. Maksud saya, berapa yang TPPO di sana, mana yang sudah diselesaikan, mana yang belum diselesaikan, apa masalah, dorongan politik apa yang perlu diperlukan. Nah, sehingga transparansi data WNI, baik yang formal, non formal, masalah gak masalah, ini perlu ada sebuah aplikasi, katakanlah, maaf kalau ada, sehingga kami juga bisa memantau dengan mudah, pergerakan orangnya bisa dipantau. Nah, khusus untuk di Myanmar 14 orang ini mohon atensinya Pak Menteri, karena ini warga Jawa Barat dan
keluarganya ada nunggu di ruangan saya nangis-nangis, sekiranya bisa secepatnya bisa diatasi. Dapilnya Pak Dep ini, saya bantu Pak Dep. Ya. Yang kedua, saya mengapresiasi kementerian ada soal Dirjen Ekonomi ya tadi kalau nggak salah. Nah ini saya juga mengapresiasi terkait apa yang disampaikan Pak Menteri di APEC ini terkait paradok digitalisasi, terutama menyoroti soal UMKM. Nah salah satunya alhamdulillah Indonesia infrastruktur internetnya sudah bagus, bahkan hanya mungkin sedikit lagi yang belum koneksi. Tetapi celakanya internet di kita dipakai penyimpangan, judi online dan yang lain-lain gitu. Nah sementara fakta yang hari ini adalah kalau melihat medsos, platform medsos ini mereka menjerit. Artinya bahwa SDM di kita ini kan belum siap untuk menghadapi digitalisasi ekonomi, terutama melalui e-commerce. Maksud saya adalah Menlu ini kan bagian dari lembaga, salah satunya adalah promosi juga di luar negeri terhadap produk-produk selain SDA, hasil-hasil pertanian juga. Salah satunya mungkin UMKM. Nah saya ingin menyarankan bagaimana ada literasi digital yang khusus untuk kualifikasi produk-produk di luar negeri. Harusnya standarisasinya seperti apa. Jangan sampai produk-produk luar negeri yang malah masuk ke kita. Hari ini gerai-gerai fashion malah habis dibanjiri oleh Jepang, oleh Cina dan yang lain-lain. Sementara Bandung Heritage hari ini habis, nggak ada gitu. Nggak pernah ada go internasional. Nah maksud saya barangkali ini lebih intensif bagaimana agar pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di bidang UMKM yang kira-kira bisa dipasarkan di luar negeri bisa betul-betul diatensi baik dari sisi akses maupun dari peningkatan sumber daya manusianya. Mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oleh. Berikut Pak Julius Setiarto. Siap-siap Pak Rizky Natakusuma. Pak Julius, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:04. Saya kira saya singkat saja karena ini sudah waktunya membuka snack dan ada yang sudah menanyakan kita nggak break makan dulu ya tadi. Jadi saya singkat aja. Yang pertama apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam beberapa minggu ini, dalam 1 bulan terakhir ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang penambahan atau pembuatan Direktorat Jenderal yang baru. Itu saya berharap bahwa itu memang nanti akan lebih memperlancar, lebih mempermudah relasi luar negeri kaitannya dengan ekonomi dan tidak menambah justru kerumitan dalam sistem birokrasi di ekonomi gitu Pak. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal beberapa hal yang sebenarnya sudah dibahas banyak oleh teman-teman. Soal Laut Cina Selatan, soal joint statement itu, saya kira yang mau saya sampaikan adalah bahwa penjelasan dari Kementerian Luar Negeri terkait dengan joint statement kepada publik ini yang menurut saya masih kurang. Artinya bahwa joint statement itu bukanlah sebuah perjanjian internasional misalnya. Ini masih sering disalahpahami. Orang sudah banyak mengira bahwa adanya joint statement Indonesia dengan China itu ini sudah merupakan sebuah perjanjian. Sudah ada ikatan hukum internasional yang menimbulkan kewajiban buat negara misalnya. Padahal sebenarnya ini belum misalnya. Nah, hal seperti itu yang saya berharap bahwa ke depan itu bisa lebih terang gitu Pak. Mungkin ada baiknya memang literasi soal hubungan internasional ini dari sisi Kementerian Luar Negeri menjadi salah satu prioritas agar masyarakat kebanyakan itu menjadi lebih paham, lebih terang mengenai hubungan internasional ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu soal konflik Israel dan Palestina. Posisi Indonesia sudah jelas mendukung kemerdekaan Palestina dan saya berharap bahwa di pemerintahan yang baru ini posisi Indonesia ini lebih tegas lagi Pak soal itu. Apalagi Wakil Menteri Luar Negeri kita Pak Anies Mata ini sangat menguasai Timur Tengah. Saya berharap sekali bahwa kontribusi Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina itu tidak semata-mata kirim bantuan luar negeri, tetapi memang ada gestur-gestur politik yang bisa memperkuat posisi Palestina di dunia internasional. Itu yang saya usulkan.
Lalu yang ketiga, bentar Pak, soal BRICS Pak. Soal BRICS mungkin kami butuh lebih penjelasan begitu. Artinya begini, saya sangat mendukung intensi dari pemerintah, dari Presiden Prabowo untuk menjadi bagian dari BRICS gitu. Karena prinsip national interest tetap bagaimanapun harus dikedepankan. Kita tidak bisa terikat hanya karena kita punya relasi yang lebih dahulu dengan Barat misalnya. Lalu pertimbangan untung rugi itu juga mesti dipertimbangkan tidak semata-mata pada soal ekonomi, tetapi juga soal ideologi bangsa, soal prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh bangsa Indonesia, sehingga prinsip bebas dan aktif itu kan kita bebas untuk berrelasi dengan siapapun. Kita tidak perlu sungkan, tidak perlu segan, hanya karena kita sudah bergabung dengan OECD maka kita ragu-ragu ke BRICS misalnya. Jadi masuk ke BRICS, dasar pertimbangannya tentu saja adalah national interest. Nah, yang ingin kita tahu, yang ingin kami tahu itu adalah sejauh mana dinamika yang ada di dalam BRICS sendiri. Kita tahu di sana tentu sebagai sebuah grup internasional seperti itu ada apa namanya hak-hak istimewa dari pendiri. Misalnya ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Indonesia kalau menjadi anggota BRICS dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita ingin tahu lebih dalam sebenarnya soal itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Menteri, terima kasih. Pak Julius, terima kasih. Berikut Pak Rizky Natakusuma untuk siap-siap Ibu Farah Putri Nalia. Pak Rizky, silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua, Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, Pak Menteri Luar Negeri yang kita banggakan. Ini lebih dari rapat kerja pertama Komisi 1 dengan Kementerian Luar Negeri yang baru. Saya lebih menganggap ini sebagai lepas rindu sebenarnya Pak dengan Pak Sugiono. Karena di Komisi 1 ini saya yakin sangat amat merindukan kehadiran beliau dengan berbagai alasan Pak. Tapi saya senang tentu melihat figur Bapak menjabat di Menteri Luar Negeri. Pak Menteri, panggung pertama yang diambil oleh Presiden Prabowo dalam 100 hari pertamanya adalah panggung diplomasi, menyelenggarakan diplomasi dengan berbagai mitra ataupun negara-negara strategis, dan belum apa-apa ini sudah membuahkan sebagian komentar negatif menurut saya dari para media asing yang mencerminkan atau mendiskreditkan kunjungan beliau ke beberapa negara strategis ini. Saya kutip di Economist mengatakan bahwa kita desperate for international approval katanya. Saya tentu berharap dan saya yakin ini tidak akan mengurangi keteguhan dan mengurangi semangat dari Pak Presiden dan Pak Menteri Luar Negeri untuk meneruskan dan melanjutkan kinerja baik dalam hal diplomasi ini. Dan tentu kita merasa nyaman dan aman bahwa Kementerian Luar Negeri yang berurusan langsung dengan urusan diplomasi ini dipegang langsung oleh Pak Sugiono. Pak Menteri, pertanyaan semua tadi sudah ditanyakan, jadi saya singkat aja Pak Ketua, terkait dengan Laut Cina Selatan. Bahwa karena rentetannya cukup menarik Pak, waktu Pak Menteri baru dilantik, akhir Oktober kemarin terjadi 3 kali kalau nggak salah, ada kapal Coast Guard Cina masuk ke yurisdiksi Indonesia. Pada saat diusir oleh Bakamla, beliau menyampaikan, bukan beliau, sorry, Coast Guard Cina menyampaikan bahwa ini wilayah dari yurisdiksi Cina itu sendiri. Nah, tentu makanya cukup mengagetkan pada saat adanya joint statement, ini bisa positif dan negatif. Pada saat ada joint statement antara Indonesia dan Cina di poin 9 disampaikan bahwa dua belah pihak antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mereafirmasi komitmennya masing-masing terhadap an early conclusion of the Code of Conduct. Di poin 9 disampaikan seperti itu, bahwa Indonesia dan Cina reaffirm komitmen kita terhadap early conclusion terhadap Code of Conduct yang selama ini kita perjuangkan. Ini surprising ya untuk saya Pak, karena yang kita ketahui selama ini pihak China itu sendiri against skema ataupun mekanisme Code of Conduct. Mereka lebih suka berhubungan secara bilateral. Sedangkan di joint statement ini yang disebut adalah kata Code of Conduct itu sendiri. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah dasar pikiran dan prinsip dasar yang menjadi landasan Code of Conduct yang disebut dalam joint statement tersebut sama dengan prinsip dasar Code of Conduct yang selama ini kita usulkan, yaitu peaceful settlement of dispute, UNCLOS 1982 sebagai dasar, respect terhadap international law. Ini kan yang selama ini bertentangan dengan prinsip dari China itu sendiri. Nah, saya menanyakan kepada Pak Menlu, apakah Code of Conduct yang kemarin disebut itu prinsipnya sudah sama? Karena ini disebut common understanding. Apakah sama atau beda? Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih. Pak Rizky, terima kasih. Silakan berikutnya Ibu Farah Putri Nalia untuk siap-siap Pak Sukamta. Bu Farah, silakan.
Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Luar Negeri beserta jajaran, izin mengucapkan selamat secara langsung atas amanah barunya. Izin pimpinan, memang betul tadi katanya Mas Rizky, ini judulnya Melepas Rindu. Karena dulu Pak Menlu itu duduk selalu di sayap kanan, di sebelah sini, di samping Sekarang kanan sekali. di samping saya dan di samping Mas Rizky. Jadi kalau melihat rekan-rekan senior Komisi 1 yang masuk ke kabinet, alhamdulillah dari meja pimpinan dan dari sayap kanan, turut berbangga. Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Komisi 1 tadi, mungkin kami dari fraksi PAN izin menyampaikan beberapa tambahan karena ini sifatnya raker pertama, jadi pertanyaannya juga masih pertanyaan-pertanyaan yang umum. Izin Pak Menlu mau cerita sedikit. Kemarin kami menemani pimpinan Komisi 1 menemui Charge d'Affaires atau Wakil Dubes ya dari Korea Selatan. Di situ kami menanyakan terkait kemungkinan bebas visa atau visa on arrival untuk turis Indonesia, karena kalau kenyataannya sekarang kita lihat masyarakat Indonesia ini lagi keranjingan Korea. Semua yang terkait dengan Korea-Koreaan, entah makanannya, budayanya, semuanya itu masyarakat Indonesia sangat minati gitu. Nah pertanyaannya bukan Korea sendiri tapi juga berkaca ke negara lain. Korea pun dari Korsel per tahun 2015 itu sudah bebas visa masuk ke negara kita. Kemudian saya menanyakan kepada Charge d'Affaires Republik Korea, kenapa orang Indonesia itu sulit sekali untuk mendapatkan visa on arrival atau bebas visa ke Korea. Ini mungkin bisa jadi acuan juga untuk negara-negara lain. Diceritakan oleh beliau bahwa dalam setahun itu ada sekitar 350.000 turis Indonesia yang datang ke Korsel, dan 20% diantaranya itu overstay atau melanggar aturan, tinggal secara ilegal. Nah terkait overstay ini, kira-kira apa upaya dari Bapak Menlu ke depannya untuk mencegah atau setidaknya mengurangi dulu sehingga WNI yang berkunjung ke luar negeri tidak mengulanginya lagi, sehingga ke depannya harapan kami tentu paspor Indonesia bisa lebih kuat di mata dunia, dan tentunya paspor yang kuat juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi karena menandakan bahwa negara tersebut berkembang gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, sama seperti rekan-rekan lainnya di Komisi 1 tadi, isu Laut Natuna. Kami semua paham bahwa China atau Tiongkok ini merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Banyak pihak yang berasumsi bahwa kita ini terbelenggu karena Tiongkok ini memang mitra dagang utama, dan banyak harapan ke depannya, salah satunya agar kita bisa tidak seketergantungan itu dengan China. Diharapkan kita bisa lebih tegas lagi dalam menanggapi isu Laut Natuna ini. Diharapkan kita bisa punya kekuatan tentunya dengan Pak Menlu baru, sehingga mungkin langkah-langkah apa dari Pak Menlu agar kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap China, karena kebijakan Polugir kita kan adalah bebas aktif sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Amel. Diharapkan ke depannya bukan hanya free trade, melainkan juga fair trade untuk Indonesia. Jangan sampai isu Laut Natuna ini malah mempengaruhi. Kemudian juga bagaimana posisi Indonesia sekarang dengan Bapak Menlu yang baru terhadap klaim-klaim yang diajukan oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan atau dalam hal ini Laut Natuna, yang sekarang dari 9 dash line sudah berubah menjadi 10 dash line, dan bagaimana pihak Kemlu sendiri memastikan bahwa hak-hak Indonesia dalam zona ekonomi eksklusif tetap terjaga di tengah ketegangan yang terjadi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ini adalah salah satu yang lagi viral juga, Pak Menteri izin, Bali itu masuk dalam daftar no list 2025. Ini merupakan ironi karena kita semua tahu bahwa Bali itu indah, tapi dalam Fodors, ini merupakan online travel guide atau tourism information, ketika dibuka artikelnya kami baca Bali itu ada di urutan pertama. Kenapa Bali dinilai dalam urutan no list 2025? Mereka mengatakan bahwa Bali itu sekarang sudah over tourism karena adanya pembangunan yang tiada henti, dan kemudian juga pembangunan ini secara perlahan menggurus warisan dan nilai-nilai budaya lokal. Nah, berbicara tentang pariwisata, tentunya ini adalah kerja banyak pihak, salah satunya dari Kementerian Luar Negeri tersendiri. Apabila kita melihat tren kunjungan Wisman ke Indonesia pasca COVID-19, Bali ini bagaikan primadona, mengalami lonjakan turis yang tidak terbendung, dan pembangunan di semua wilayah, mulai dari hotel bintang 1, bintang 2, bintang 5, sampai dengan aneka beach clubs, restoran, dan lain sebagainya. Nah, contoh nyata kalau kita sekarang ke Bali, semuanya macet dan sangat ruwet gitu Pak Menteri. Nah, di sisi lain, karena over tourism, banyak juga turis-turis asing yang bandel melanggar aturan hukum, banyak yang berlaku kriminal, banyak yang overstay, banyak juga yang mabuk-mabukan sembarangan, mengganggu masyarakat lokal, banyak juga yang mencuri, tidak mau bayar ketika makan di restoran. Pokoknya ada aja gitu kelakuan aneh bin ajaibnya dari turis-turis ini. Kemudian bahkan diantaranya juga banyak yang membuka usaha ilegal tanpa izin, misalnya jadi guru yoga, jadi fotografer yang freelance, kemudian juga buka salon atau restoran dan usaha-usaha lainnya. Atau malah banyak juga temuan Wisman yang malah jadi pengemis karena kehabisan uang, karena mereka mengemis kemudian meresahkan masyarakat setempat. Nah, kelakuan turis-turis ini sangat mencoreng citra keindahan Bali yang secara landscape dan sumber daya alamnya sudah sangat indah, dan masyarakat lokalnya itu sangat ramah dan penuh senyum.
dimohon masukan dari kami agar Kementerian Luar Negeri bisa berkoordinasi dengan kedutaan-kedutaan negara sahabat, terutama yang memiliki volume wisman terbanyak ke Indonesia, agar diberikan imbauan keras kepada warga negaranya. Kembali lagi Pak Menteri, kalau kita bicara tentang wisatawan mancanegara ini kan tentu kerja banyak pihak, bukan hanya imigrasi, Kementerian Pariwisata, tapi juga ada peran Kemlu dalam memberikan imbauan. Ini juga kan kami kira merupakan salah satu cara dari berdiplomasi. Itu saja dari kami pimpinan, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farah. Silakan kami persilakan Pak Sukamta, dan terakhir dari anggota nanti Ibu Nurul Arifin. Pak Sukamta silakan Pak. Terima kasih pimpinan, Pak Ketua dan seluruh pimpinan yang terhormat, Pak Menlu dan seluruh Pak Wamen dan seluruh jajaran yang terhormat. Ini kesempatan reuni dan sekaligus selamat datang di Komisi 1 kembali. Paparan Pak Menlu sangat menarik dan memperjelas dari apa yang sudah dilakukan sejak dilantik sampai hari ini. Polugri Indonesia menjadi tampak lebih bergairah dan lebih dinamis, dan kelihatan sekali bahwa Indonesia ingin mengambil peran yang lebih besar di dalam proses perdamaian dunia yang sekarang sedang labil. Saya kira ini hal yang harus kita apresiasi dan kita dukung penuh. Hanya saja memang Pak Menlu, apa yang sudah dilakukan dan direncanakan ini perlu dukungan-dukungan yang lebih serius dan esensial. Pertama misalnya dari sisi anggaran, kita anggaran 2025 sekitar 8 triliun. Kalau melihat datanya Bappenas, anggaran yang ada di Kemlu itu baru untuk diplomasi 0,2% dari total APBN. Nah, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain dengan size dan ukuran selevel Indonesia, misalnya Australia, mereka punya anggaran itu lebih kurang 0,5% dari APBN. Jadi kalau kita mau menyamai Australia, kita sekarang 8 triliun menuju 0,5%, mungkin perlu 20 triliun. Nah, selama ini Kemlu termasuk yang selalu konservatif di dalam buat perencanaan anggaran. Mudah-mudahan nanti ke depan Kemlu bisa mendapat porsi yang lebih besar lagi, dan ini saya kira karena Pak Presiden juga concern secara langsung urusan diplomasi ini, mudah-mudahan Menteri Keuangan bisa memberikan alokasi yang lebih signifikan kenaikannya. Yang kedua soal MEDI tadi, saya kira ini langkah yang sangat bagus, dan sejak awal di akhir periode kemarin MEDI menjadi satu perbincangan yang cukup intens. Ini untuk kita berharap mendukung apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah dalam urusan polugri kita. Namun demikian, barangkali nanti ketika kita bicara MEDI perlu ada rincian yang lebih dalam juga soal tambahan anggarannya, Pak. Karena yang Pak Menlu paparkan ini belum ada anggarannya di situ. Nah, yang kedua soal infrastruktur diplomasi ini sebagai daya dukung utama perencanaan yang menurut saya cukup progresif. Ini saya berharap tidak hanya dikaitkan semata-mata dengan bangunan-bangunan, aset bangunan yang ada di luar negeri, tetapi tidak lupa pula yang lebih esensial adalah infrastruktur diplomasi kita, aset-aset manusia, aset-aset sumber daya manusia diplomatik yang mungkin perlu direncanakan secara lebih sistematis lagi. Saya lihat Kemlu ini restrukturisasinya saya kira sudah hampir 15-20 tahun belum ada restrukturisasi yang berarti ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya MEDI ini nanti perencanaan, pengembangan dan penempatan infrastruktur SDM yang berupa SDM ini juga lebih ditata kembali. Misalnya kalau dulu policy yang lalu setahu saya Kemlu punya policy setiap diplomat harus mengerti semua masalah. Nah, sehingga tidak banyak diplomat kita yang menekuni keahlian di regional atau di negara-negara tertentu. Saya tidak tahu berapa banyak ahli diplomat kita yang bisa disebut ahli Timur Tengah, berapa banyak diplomat kita yang bisa disebut ahli China, dan seterusnya. Nah, ke depan mudah-mudahan MEDI ini bisa menata ke arah situ juga gitu. Nah, terus yang kedua, Pak, yang saya kira juga menjadi PR kita, sebelum ke yang kedua mungkin istilah saja, pengen memperjelas Pak Menlu soal Indonesia sebagai middle power. Artinya kira-kira yang saya tangkap ini kan kayak kita berada di kemampuan berada di tengah, tidak besar, tidak kecil gitu ya.
mungkin kalau itu lebih sepadan dengan medium power, tetapi saya tidak tahu persis yang dimaksudkan oleh Pak Menlu. Yang jelas kalau ini dimaksudkan adalah untuk sebagai negara yang bisa menjadi jembatan, kayak middleman di antara banyak kekuatan yang konflik, Indonesia is in the middle, saya kira itu menarik. Dan kenapa? Karena di dalam percaturan diplomatik kan kita tahu bahwa setiap negara itu setara ya. Nah sehingga kita mungkin lebih tepat sebagai sovereign power. Kita punya pengalaman, Pak Wamen Tata pasti tahu negara Pasifik yang sangat kecil, penduduknya ratusan ribu, tapi kalau sudah bersuara negatif di PBB, sama reportnya dengan negara dengan penduduk sekian puluh juta. Nah sehingga mungkin barangkali term middle power ini perlu diperjelas apa maksudnya dan di mana arahnya supaya kita punya pijakan yang sama. Kemudian tadi soal paparan tentang kita untuk berusaha punya keinginan kuat Indonesia untuk memperkuat sentralitas ASEAN, saya kira kita berikan dukungan sepenuhnya, walaupun mungkin ke depan perlu kita dengar paparan yang terkait dengan rencana-rencana yang lebih konkret untuk memerankan Indonesia dan ASEAN sebagai middle power tadi, sebagai negara yang bisa menjembatani terkait dengan rivalitas negara-negara besar seperti Amerika dan Tiongkok di Indo-Pasifik atau di Laut Cina Selatan. Apa yang diinisiasi oleh Pak Presiden dengan joint statement Indonesia akan membuat joint development on areas with overlapping claim, saya kira ini langkah terobosan yang menarik. Hanya saja mungkin juga perlu diperjelas Pak Menlu soal areas with overlapping claim itu. Kenapa? Karena pertama Cina ini tidak pernah memberikan koordinat 9 dash line. Jadi koordinatnya di mana? Selama ini yang kami ikuti paparan Bu Menlu, Cina tidak pernah memberikan koordinat konkretnya. Sementara sisi yang lain, Indonesia itu juga ketika menyebutkan di undang-undang kita, perundang-undangan kita, ketika menyebutkan 10 negara tetangga, Cina itu tidak termasuk tetangga kita yang berbatasan langsung. Nah sehingga ketika kita masuk ke area with overlapping claim ini, saya kira ini perlu diperjelas. Jangan-jangan nanti kita ini dipermainkan oleh Cina. Karena mereka dari 9 dash line sekarang sudah naik menjadi 10 dash line. Nah nanti sampai mana gitu. Nah supaya kita di dalam mengambil peran ini bisa lebih firm. Nah kemudian terakhir saya kira soal terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam urusan dalam banyak isu. Kami berharap mudah-mudahan kita Indonesia ini tetap menggunakan posisi yang fundamental di dalam menyikapi dinamika dunia internasional. Misalnya yang terkait dengan sikap Trump, Presiden terpilih Amerika, kita tidak tahu apakah misalnya Trump akan menggunakan Abraham Accord untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Nah kalau Trump masih ingin meneruskan Abraham Accord itu, nah bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia nanti akan ikut menandatangani Abraham Accord itu atau kita punya standpoint sendiri? Nah, sebab Abraham Accord kan mengharuskan Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel atau mengakui Israel setidak-tidaknya, dan itu bertentangan dengan sikap fundamental Indonesia selama ini. Nah kami berharap mudah-mudahan kita terus secara kuat berpegang pada amanah konstitusi kita. Dan saya percaya Pak Wamen, Pak Anies pasti punya sikap yang lebih firm. Nah kita berharap betul Indonesia punya sikap seperti Saudi yang kemarin dipublikasikan lewat berbagai media, bahwa Saudi tidak akan menandatangani atau tidak akan membuat hubungan diplomasi dengan Israel. Dan walaupun mungkin sikap Indonesia tidak sedrastis Saudi dalam hubungannya dengan Amerika, tapi sikapnya terhadap Israel ini patut diapresiasi. Nah mudah-mudahan Indonesia bisa terus membuat terobosan-terobosan di dalam membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Dalam hal ini kami punya harapan yang cukup kuat dengan pemerintahan baru, pemerintahan Pak Prabowo ini, karena Palestina sebagai bangsa, mereka dijajah dengan sangat brutal dalam waktu yang lama, dan sekarang dengan peperangan yang sangat luar biasa ini, mereka tidak punya kemampuan yang cukup untuk mengkonsolidasikan
banyak hal terkait dengan upaya diplomatik, nah sehingga boleh jadi Indonesia bisa memerankan peran yang lebih proaktif di dalam urusan diplomasi membantu kemerdekaan bangsa Palestina ini. Terima kasih Pak Menlu dan terima kasih pimpinan. Terakhir dari anggota, Bu Nurul Arifin. Baik, terima kasih Ketua. Yang saya hormati Bapak Menteri, Bapak Wamen, ada Pak Tata, Pak Anies Mata, dan Pak Arief, beserta Sekjen dan jajaran. 2 pertanyaan Pak dari saya terkait Tunkin ini. Kemarin kan ada Perpres Pak nomor 84 tahun 2004. Bunyinya itu tentang Peraturan Presiden nomor 84 tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2019, yaitu tentang tunjangan penghidupan luar negeri dan fasilitas bagi duta besar berkuasa penuh, pegawai negeri sipil, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, dari anggaran pagu anggaran 9,8 triliun tersebut, ini kan belum termasuk ya Pak ya, ADTLT-nya, ADTLN, anggaran angka dasar tunjangan luar negerinya begitu. Nah, kemudian saya bertanya ke Bapak, kira-kira ini bisa diimplementasikan nggak? Angka ini Perpres nomor 84 2024 ini untuk kenaikan anggaran tersebut begitu, untuk Tunkin tersebut. Kan dari angka 9,8 triliun itu belum masuk Pak. Nah, itu bagaimana begitu? Itu saya pengen bertanya tentang itu Pak, karena Bapak sendiri tadi di presentasinya selalu, dan kita semua selalu concern dengan Tunkin ya untuk para diplomat tersebut. Kemudian yang kedua, di periode lalu kita kan punya ini Pak, punya panja terkait perlindungan WNI di luar negeri. Nah, kami ingin mendengar langkah Pak, langkah dan strategi apa saja yang Bapak akan lakukan untuk untuk para WNI ini supaya terkait dengan tindak pidana perdagangan orang begitu. Nah, ini bagaimana sinergi dengan KL yang Bapak akan lakukan? Itu saja 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul Arifin. Selesai sudah dari penanya dari para anggota. Berikutnya kami persilakan dari meja pimpinan. Kita mulai dari Pak Anton, selanjutnya Pak Dev, Pak Aher, dan terakhir dari Pak Ketua. Pak Anton, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri yang saya hormati, kami sangat setuju mengenai sosialisasi bahaya penipuan TKI di luar negeri. Seperti yang kemarin di Myanmar, diiming-iming gaji tinggi, tiba-tiba sampai di sana, boro-boro dikasih gaji, malah dipukulin, disuruh nipu 20 orang, 30 orang, nggak berhasil, nggak dikasih makan. Intinya kan kalau nggak kita selesaikan di hilirnya bagaimana? Makanya kita di sini ada 45 orang, tapi ada dapil yang berisian mungkin sekitar 40 sampai 43 dapil. Kita siap menyelesaikan hal tersebut. Tapi apa lebih bagus lagi apabila ada mantan konjen atau mantan dubes yang ditaruh di fungsional media untuk mendampingi kami, Pak. Karena mereka lebih paham mengenai hal tersebut. Jadi kita bagi aja mereka itu untuk menemani kami untuk mensosialisasikan di dapil kami, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 46 calon dubes. Waktu periode kemarin baru 33 yang kita fit and proper. Ini sisanya kapan? Jangan sampai negara sahabat menganggap negaranya tidak penting karena kosongnya sudah terlalu lama. Demikian, terima kasih pimpinan. Silakan Pak Dev. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Yang kami hormati, cintai dan banggakan Pak Menlu, Wamenlu, beserta seluruh jajaran. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Pak Sugiono yang dulunya bareng-bareng kita, sekarang menjadi mitra. Untuk membahas sedikit lagi yang tadi teman-teman semua sudah tanyakan ya, baik soal tentang remunerasi para staf lokal kita di sana, karena kita selalu setiap kali kunjungan terus selalu mendengar bahwa gaji mereka itu ya habis hanya untuk biaya sewa tempat tinggal, untuk makan juga kurang, jadi kadang-kadang harus berharap akan dari tips ataupun dari yang lain, khususnya bila ada delegasi yang ya, semoga ini di bawah kepemimpinan Pak Sugiono juga dengan hasil dari panja yang lalu ini bisa ada di peningkatan yang signifikan untuk bagi para staf lokal kita di sana ataupun juga para diplomat kita, karena mengingat semangat yang ditanamkan kepada para diplomat kita ini menjadi frontline kita untuk menjadi top salesman Indonesia untuk menjual berbagai macam hal dan juga menjalankan fungsi-fungsi diplomasi, baik diplomasi ekonomi dan diplomasi lainnya. Lalu mengenai judi online ini Pak, ya memang ini bukan tugasnya daripada Kemlu, akan tetapi kan yang tadi teman-teman semua sampaikan, ini judi-judi online ini ya korbannya orang Indonesia, akan tapi yang lebih menyedihkan ya banyak juga pelakunya juga orang Indonesia, mereka yang dijerat dengan penipuan hingga akhirnya berangkat ke sana, disekap, yang tadi sempat Pak Anton dan juga teman-teman sampaikan, akhirnya paspornya ditahan, tempatnya mereka ditampungnya di tengah hutan, dan mereka mau lari pun juga nggak tahu mau lari kemana gitu.
karena jauh dari mana-mana dan tidak memiliki surat-surat. Nah, akan tapi dari Kemlu sendiri adakah upaya melalui forum-forum multilateral seperti ASEAN ya ataupun juga forum-forum multilateral lainnya untuk menyamakan persepsi akan judi online sendiri? Karena kan masing-masing negara itu berbeda. Ya, di negara-negara seperti Cambodia, Myanmar ataupun the Philippines, kasino atau gambling itu kan adalah diizinkan. Nah, kita kan itu adalah hal yang haram, hal yang dilarang. Nah, kan tapi karena menggunakan loopholes hukum online gaming ini atau online kasino ini thriving terus dan menggerogoti akan GDP kita. Nah, ini kan jelas kedepannya akan terus menjadi hambatan dan juga berpotensi menghalangi pertumbuhan 8% ekonomi Indonesia ini. Nah, ini sejauh mana melalui forum-forum internasional kita bisa untuk penyamaan visi misi itu sehingga mereka yang jelas-jelas melanggar perjudian itu dan ketika kita mau diproses mau mengejar akses kepada para bandar-bandarnya itu tidak terhambat akan tembok-tembok hukum yang menghalangi ini. Ya, sekian itu saja dari saya, Pak. Pak Ade, terima kasih. Pak Aher tidak jadi, Pak ya? Terakhir dari kami, dari meja pimpinan, Pak Ketua, Pak Utut, kami persilakan. Terima kasih, mohon dari belakang untuk ditayangkan. Ibu Bapak, tadi Pak Rizky bilang kita temu kangen, artinya, tapi itu temu kangen dari hati Pak, bukan ACDC dia. Ini yang menjadi pegangan kita, karena menlu tidak perlu punya visi misi, tapi Pak Prabowo. Pak Prabowo konsepnya we want to be the good neighbor. Di poin ke-9 dari 17 program prioritas adalah pemeliharahan hubungan internasional yang kondusif. Ini poinnya ada 5. Saya akan mencoba, tentu saja, being the winner kita beri privilege. Pak Prabowo adalah pemenang, kita dukung sebisa mungkin. Ini ada poinnya, ini kaitannya dengan presentasi Bapak nomor 31 tentang anggaran yang akan diminta untuk ditambahkan yaitu sebesar 20 triliun. Itu ada di poin 31 dalam presentasi Pak Menlu. Terus saja, poin kedua, ini fakta lapangannya. Pak Menlu, ini kondisi di Kemlu menurut data kami. Di 2024 itu ada 88 dubes, 77 pria, dan seterusnya. Saya underline yang karir dan non-karir. Ini juga perlu nanti potensi untuk dievaluasi. Karena penempatan dubes, kalau memang konsep Pak Prabowo seperti itu, dubes adalah pekerjaan yang harusnya langsung berkontribusi kepada growth atau pertambahan ekonomi kita. Ini ada 132 perwakilan dan seterusnya. Pertanyaan besarnya apakah masih perlu sebanyak itu? Mungkin bisa dibikin lebih kecil, compact, solid, tetapi terhadap kedutaan-kedutaan yang besar seperti US, Japan, England itu perlu diperbanyak home staff-nya. ATDLN ini yang selalu anggaran dasar tunjangan luar negeri ini yang terendah 5.000 di Karachi, di Bern dan Genève 8.700. Di Pyongyang ini yang terendah. Permasalahannya selalu ini. Sekarang kita terus saja. Ini Pak anggaran perwakilan kita dari year on year-nya seperti ini. Di 2021 periode lalu APBN kita 8,2, terus turun 8 ini saat Covid 8 triliun, naik lagi 8,6, naik lagi 8,8, terakhir 9,89. Rincian 2025 menurut program, ada program dukungan manajemen sebesar 7 triliun, kemudian ini dugaan saya ada di Pak Sekjen yang namanya Pak Cecep. Kalau beliau nanti jadi dubes harus segera dilatih orang baru yang lebih siap, karena beliau akhir-akhir ini rambutnya memutih Pak. Itu tanda pressure yang berlebihan. Atau setelah pas senja nggak pernah dengar musik. Yang ingin saya sampaikan, kalau Bapak minta 20 triliun, itu pemahamannya Kemlu jauh lebih baik. Minimum essential diplomatic infrastructure sudah terpenuhi. Ini duitnya dari mana pertanyaannya? Terus saja, ini peta APBN kita disepakati 17 September digedok 3 kuadriliun 621,3 triliun. Defisitnya 616. Defisit ini most of the time duitnya dari counterpart kita yang paling lama, yang well established, biasanya US dan Eropa Barat. Bisa dari shark money, bisa juga dari loan ataupun apapun. Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju BRICS, tetapi mohon dipertimbangkan defisit ini nanti ditutup dari mana. Sekali lagi 20 triliun tentu Pak Menlu, kita semua di sini sepakat akan mendukung. Mudah-mudahan teman-teman seperti itu ya. Kita semua sepakat mendukung dengan catatan
ke depan ini benar-benar teman-teman di Kemlu ini memberi output yang positif. Kalau di zaman Pak Jokowi dahulu, 2 tugas utama Kemlu yaitu menarik direct investment, yang kedua adalah tourism. 2 titik ini yang tugasnya ada, tidak dilengkapi weaponnya. Sekali lagi, ke politik adalah soal keberpihakan yang paling konkret adalah soal anggaran. Mudah-mudahan kita satu tone, kita sepakat mendukung, karena ini usulan Pak Menlu, dugaan saya agak beda dengan Pak Natalius Pigai. Walaupun angkanya kebenaran sama 20 triliun, dugaan saya bukan terinspirasi, tetapi ini benar-benar atas kebutuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita satu tone. Sekali lagi yang perlu ditimbang masak-masak adalah masuk BRICS itu lebih menguntungkan atau tidak, karena sekali lagi semua kita abdikan untuk national interest. Demikian, terima kasih. Pak Utut, terima kasih. Terakhir sedikit penekanan dari beberapa poin yang Pak Utut tadi sudah sentuh juga terkait rencana diplomasi luar negeri yang akan mencakup diplomasi ekonomi juga. Saya rasa ini masukan saja untuk juga menunjang diplomasi kebudayaan, meskipun memang sudah ada kementeriannya. Ini kalau kita belajar dari beberapa negara lain, negara-negara sahabat, bahwa mereka negara-negara sahabat mempunyai cultural center ya di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Ini saya rasa bisa menjadi salah satu program juga ke depan, berkoordinasi dengan kementerian terkait, mungkin ya melahirkan culture center Indonesia untuk membangun kerjasama ekonomi, trade, apakah itu bisnis ataupun juga UMKM dan juga kebudayaan kita. Ya ini saya rasa bisa membantu dalam rangka membangun ekonomi Indonesia ke depan, juga mempertunjukkan kebudayaan Indonesia dan manfaat ekonomi yang besar bagi pelaku ekonomi kreatif maupun UMKM yang ada di tanah air. Kami harap ini semua bisa menjadi catatan bagi Kementerian Luar Negeri. Dan sebelum saya mempersilahkan Pak Menlu untuk memberikan tanggapannya terhadap masukan dan pertanyaan anggota, saya minta persetujuan anggota Komisi 1. Tadi Pak Utut membuka dengan mengakhiri rapat jam 1. Saya minta persetujuan para anggota untuk meluangkan waktu maksimal sampai jam 13.30 karena ini perut juga sudah mulai keroncongan. Setuju ya Bapak Ibu sekalian, rapat kita lanjutkan sampai maksimal 13.30. Pak Menteri, waktu dan tempatnya kami persilakan. Maaf, sebelum kami persilakan, ini kalau saya catat tadi, ya saya persilakan Pak Menteri mau menjawabnya seperti apa, tapi saya rasa ada klaster-klaster atau grouping-grouping isu yang mungkin bisa disatukan dari jawaban Pak Menteri. Saya catat tadi banyak sekali yang menanyakan, memberikan masukan terkait BRICS, terkait Laut Cina Selatan, perlindungan WNI, isu-isu Timur Tengah, dan lain sebagainya. Saya rasa ini bisa menjadi pertimbangan Pak Menteri dalam memberikan jawabannya. Saya persilakan Pak Menteri. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 1 yang kami hormati. Terima kasih atas beberapa tanggapan dan pendalaman yang disampaikan, persis seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat, bahwa kami mencatat ada beberapa klaster pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan oleh para anggota Komisi 1 yang terhormat, yaitu kurang lebih adalah posisi LCS, kemudian BRICS, pelindungan WNI, dan beberapa hal yang mungkin sedikit di luar daripada klaster-klaster yang telah kami buat tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama yang ingin saya tanggapi mengenai joint statement antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, bahwa di situ disebutkan bahwa kita akan melakukan joint development di wilayah yang disebut sebagai overlapping claim, kemudian berdasarkan hukum dan peraturan relevan yang berlaku. Saya kira teksnya berbunyi demikian, kemudian, dan itulah sebenarnya yang terjadi, bahwa teksnya itu seperti itu, tidak ada persepsi lebih dari itu. Kenapa? Karena memang belum. Ya kan? Ini adalah kesepakatan kita mengingat situasi di daerah yang nantinya juga akan ditentukan di mana. Tadi seperti disebutkan juga bahwa ada itu bermakna kita mengakui klaim 9 dash line. Di situ kita tidak menyebutkan kita mengakui apapun. Belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan bahwa kita akan bekerja di titik A, koordinat B, itu belum ada. Ya. Jadi kembali lagi, prinsip utamanya adalah Bapak
Presiden mengarahkan bahwa Indonesia akan meningkatkan kooperasi atau kerjasama dan kolaborasi dengan negara-negara tetangganya demi kepentingan nasional. Urusan kedaulatan kita tidak bergeser dari posisi kita. Makanya di situ dituliskan, dalam teks itu disebutkan, saya yakin ada prevailing law and regulations. Kita mengadopsi UNCLOS, ya itu yang berlaku buat kita. Kita punya undang-undang perbatasan dengan negara tetangga, ya itu yang menjadi pegangan kita gitu. Yang ingin kita lakukan sebenarnya konsentrasinya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di situ untuk kepentingan bersama, seperti itu. Ada beberapa hal, pimpinan nanti saya minta ada beberapa hal yang ingin saya jawab secara tertutup, tapi hal-hal yang sifatnya umum akan saya sampaikan. Dan joint statement ini juga menegaskan bahwa implementasi kerjasama ini tetap berpegang pada prinsip-prinsip saling menghormati, kemudian tadi sudah saya sebutkan juga undang-undang ataupun peraturan serta hukum yang berlaku dan relevan. Indonesia juga tetap pada posisi bahwa tidak ada basis hukum internasional yang sesuai dalam rangka dalam urusan 9 days line. Dan di situ juga sama sekali tidak kita sebutkan, tidak ada disebutkan urusan 9 days line ini, bahwa komitmen Indonesia pada semua perjanjian internasional yang ada itu tetap berlaku, ya. Kemudian ratifikasi dan implementasi perjanjian bilateral yang ada juga masih tetap berlaku. Kemudian Indonesia secara konsisten tetap memegang UNCLOS dan semangat Declaration of Conduct in the South China Sea. Tadi juga ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Rizky mengenai COC, itu apakah COC yang sama? Iya, itu COC yang sama, dan saya kira ini merupakan satu kemajuan juga. Dan kalau berbicara mengenai COC, kita juga saat ini sedang masih dalam pembahasan, ya kan? Maksud saya ya dengan ASEAN, karena pada tahun 2023 ASEAN dan RRT sudah sepakat untuk mempercepat negosiasi COC yang berjalan sejak tahun 2019. Kemudian semua peserta negosiasi juga sepakat dengan Code of Conduct ini harus segera diselesaikan untuk menjaga situasi di kawasan. Jadi masing-masing ini semuanya punya standing yang sama, ya, punya keinginan yang sama untuk menciptakan kawasan LCS sebagai kawasan yang tenang, stabil, dan damai. Terus tadi ada juga pertanyaan, bagaimana posisi negara-negara tetangga tentang hal ini? Sebelumnya sudah disampaikan mengenai rencana joint development ini kepada beberapa pemimpin negara tetangga kita dalam rangka mengurangi tensi yang ada, kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian Indonesia mengambil langkah untuk bekerja sama, melakukan joint development. Kalau di situ ada ikan, kita kerjasamakan ikannya. Kalau di situ ada sumber daya lain, kita kerjasamakan sumber daya lainnya berdasarkan itu tadi prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku dan prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Posisi Indonesia tetap, posisi negara-negara tersebut tetap, tetapi 50% dari 0 adalah 0. Kalau misalnya tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil, tidak bisa kita manfaatkan untuk keuntungan dan kepentingan bangsa kita, alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan kerjasama yang bisa menguntungkan dengan, sekali lagi, dengan tidak melupakan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku. Artinya kedaulatan kita tetap kita jaga. Ya, pimpinan, mohon izin. Ya, Pak. Menarik untuk saya soal kerjasama di wilayah itu. Oke, sampai di situ titik. Ya, begitu. Dengan harapan Cina tidak mengklaim itu juga sebuah kerjasama kan? Tidak mengklaim soal 9 dash lain gitu ya. Itu sudah kerjasama. Yang kami khawatirkan, ya mohon itu hanya sebuah statement diplomasi saja. Sebab kalau diteruskan ada kerjasama, misalnya di laut menangkap ikan, ketika nanti nelayan Cina masuk ke situ, ya berarti kita akan bekerja sama dengan nelayan Indonesia. Nah, sebelumnya kalau ada nelayan ke situ, kita mengerahkan
Coast Guard untuk mengusirnya keluar dari wilayah itu. Nah, harapan kami barangkali ya adalah kita tetap firm yang seperti Bapak sampaikan, kita tetap ya berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang sudah kita sepakati, dan insya Allah kita tetap konsisten dan konsekuen dengan menolak klaim Cina soal 9 Dash Line, begitu. Sebab ini juga kita harus memperhatikan negara-negara sahabat kita itu terutama di wilayah-wilayah ASEAN ke arah timur, antara lain Malaysia, antara lain mungkin dengan Filipina, kemudian dengan negara-negara lain. Itu mungkin Bapak Menlu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bagus. Kita persilakan Pak Menlu untuk melanjutkan penjelasannya. Terima kasih Pak TB buat masukannya, dan saya kira benar ya, itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan. Kemudian tadi juga ada pertanyaan yang kaitannya masih dengan LCS, adalah mengenai kerjasama bisnis yang kemudian kita lakukan kita tanda tangani di Beijing. Apakah ini benar-benar merupakan purely foreign direct investment ataupun bantuan yang sifatnya hutang? Dari semua kerjasama yang ditandatangani, baik itu di Beijing ataupun di apakah itu di Rio de Janeiro atau kemudian di Inggris, itu semuanya merupakan perjanjian bisnis dan komersil. Jadi tidak ada hutang yang kemudian dibebankan kepada kita. Just to be clear bahwa semuanya merupakan buah dari keyakinan berbagai bisnis yang ada di negara-negara tersebut terhadap situasi kondusif, terutama situasi politik yang kondusif di Indonesia. Kemudian mengenai BRICS, tadi beberapa Bapak dan Ibu anggota yang terhormat juga menyampaikan soal BRICS. Yang pertama dari Ibu Amelia Anggraini yang saya kira cukup komprehensif tadi yang disampaikan. Apakah kita di BRICS ini sebagai pengikut, kemudian apakah kita dianggap cukup serius hanya dengan mengirimkan utusan khusus? Perlu saya sampaikan bahwa keinginan untuk bergabung di dalam BRICS ini sudah dicetuskan jauh sebelum Pak Prabowo waktu itu menjadi presiden, karena dianggap ada manfaat-manfaat yang bisa kita ambil, kemudian ada kepentingan-kepentingan bersama yang bisa kita salurkan lewat grouping ini. Kemudian pada saat Menteri Luar Negeri hadir di Kazan, sambutan yang diberikan oleh negara-negara member itu menurut kami merupakan sambutan yang sangat positif, dalam arti tidak kemudian dianggap ini mengecil. Karena kami ingat pada saat kunjungan waktu itu Presiden terpilih ke Rusia, salah satu hasil pembicaraannya adalah Presiden Rusia mengundang waktu itu Presiden terpilih untuk menghadiri KTT BRICS. Namun karena tanggalnya itu berhimpitan dengan kondisi bahwa di Indonesia baru terjadi pelantikan presiden, kemudian beberapa hari pelantikan menteri dan sebagainya, Presiden terpilih waktu itu Pak Prabowo meminta maaf tidak bisa hadir dan akan mengirimkan utusan khusus. Bahkan dalam bercandaan keduanya waktu itu sampaikan kalau misalnya bisa, boleh nggak KTT-nya dimundurin setelah tanggal 22 waktu itu kalau saya tidak salah. Yang juga dibalas oleh Presiden Putin, bagaimana kalau kita majukan jadi tanggal 17 Oktober bertepatan dengan hari ulang tahun. Jadi sebenarnya suasana dan chemistry-nya sangat bagus, yang ingin saya sampaikan ya. Suasana dan chemistry-nya sangat bagus, jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya kita menganggap ini tidak penting kemudian Presiden mengirimkan utusan khusus. Dan saya kira saya juga perlu menyampaikan bahwa ada mekanisme dari satu negara untuk diterima menjadi anggota BRICS. Yang pertama, kita menyampaikan intention kita untuk bergabung dengan BRICS, yang kemudian akan dicatat sebagai negara yang tertarik atau interested country. Dari situ nanti kemudian dibahas oleh BRICS member menjadi prospective member, kemudian nanti ada tahapannya lagi invited member, dan yang berikutnya adalah member state. Memang pada saat KTT BRICS di Kazan kemarin ada sesuatu yang sedikit berbeda, bahwa ada yang disebut dengan istilah partner
Ada 13 partner countries yang waktu itu ditulis. Ini sebelumnya belum pernah ada. Namun saya dapat sampaikan di sini bahwa excitement untuk menerima Indonesia itu ada. Excitement untuk menerima Indonesia dengan itu ada, dan saya kira sangat besar. Memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Niko, ada beberapa negara yang mungkin tidak melihat intensi Indonesia untuk masuk ke BRICS itu sebagai sesuatu yang we're not seeing each other in the eye level ya, agak. Tapi secara umum tidak ada keberatan. Memang kurang lebih 2 bulan yang lalu saya juga mendapatkan informasi bahwa negara-negara BRICS member ini tidak berencana untuk menerima negara baru sebagai anggotanya. Tetapi pada saat kita menyampaikan intensi kita untuk bergabung dengan BRICS, original members ini semuanya menyambut baik. Bahkan saya juga sempat berbincang dengan Presiden Putin waktu itu dan Menteri Luar Negeri Lavrov bahwa mereka akan membantu aksepsi Indonesia ke BRICS dan bisa mempercepat prosesnya. Kemudian masih kaitannya juga dengan BRICS ya. Kami melihat selama KTT berlangsung bahwa sebenarnya apa yang diperjuangkan di BRICS ini banyak yang sejalan dengan apa yang kita perjuangkan. Selain suatu sistem multilateral yang lebih inklusif, juga beberapa isu yang sering kita suarakan di dunia internasional juga diadres di situ. Khususnya satu adalah kemerdekaan Palestina. Dan Palestina juga merupakan suatu tema yang menjadi concern pada saat itu, dan saya kira BRICS ini juga bisa menjadi satu media dan tools bagi kita untuk bisa memperjuangkan hal ini. Selain kepentingan-kepentingan ekonomi ya, kemudian ada yang menyampaikan bahwa ada menyampaikan soal isu-isu de-dolarisasi kemudian menciptakan mata uang baru. Pada saat KTT terakhir kemarin hal tersebut sama sekali tidak dibicarakan. Memang saya tahu ada beberapa yang beredar di sosial media mengenai mata uang dan sebagainya, tetapi itu sama sekali tidak dibicarakan dan tidak pernah disentuh, terutama urusan menggunakan mata uang. Tetapi intinya adalah bahwa BRICS merupakan satu media yang bisa kita manfaatkan sebagai kendaraan yang tepat, sebagai media yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama-sama dari negara-negara berkembang. Ini juga merupakan suatu implementasi dari politik luar negeri kita yang independen dan aktif. Ya. Memang ada juga beberapa suara yang kemudian menganggap masuknya Indonesia ataupun niat Indonesia untuk masuk ke BRICS adalah sesuatu yang perlu ditinjau kembali. Namun kita tetap pada posisi bahwa ini adalah kebebasan kita sebagai negara berdaulat untuk menentukan dengan siapa kita mau bekerja sama untuk kepentingan nasional kita. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.